Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rido Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 245301122 dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang progres dari proyek saya dari matkul pemrograman framework dengan dosen pengampu yaitu Pak Fikri Muhafiz Imani STRKOM MTRKOM dan Bang Ail kami yaitu Bang Hidayatul Mukmin STRKOM. Baiklah, kita masuk ke segmentasi yang pertama. Baik, kita masuk ke segmentasi yang pertama. Apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah template yang memudahkan para pembuat coding untuk membuat website dengan cepat dan juga praktis. Di sini saya disuruh dalam project ini membuat menggunakan Bootstrap atau template. Di sini sudah disuruh ya. Di sini saya menggunakan website dari Temwagon untuk mencari template yang memudahkan project saya. Dan saya kemarin menggunakan main one. Nah, ini template yang saya gunakan di dalam project saya. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan apa itu CRUD. CRUD adalah operasi pengolahan data di dalam suatu database. C artinya di sini adalah create atau membuat. Create artinya membaca atau kita bisa melihat. U artinya update atau mengedit atau mengubah data tersebut. D artinya delete atau menghapus data tersebut. Baiklah, kita masuk ke segmentasi kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres dari proyek saya. Di sini kita diminta untuk memperkenalkan template yang sudah diterapkan. Sudah saya jelaskan tadi, CRUD data warga dan CRUD data sesuai topik Bina Desa. Di sini saya kelompok satu, saya mengambil untuk CRUD-kan profil desa ya. Pastikan menerapkan redirect, validation, error sukses, plus data, dan repo platform. Dan tunjukkan preferensi template untuk form dan tabel yang akan digunakan dan pastikan progres tadi di push di dalam GitHub. Oke, kita masuk saja langsung ke codingannya. Dalam membuat project yang pertama kali di sini untuk CRUD-kan data, di sini kita perlu membuat yang namanya database. Untuk ini ya berarti PHP artisan migrate create warga tabel. Nah, maka akan muncul migration ini warga. Nah, di sini nanti saya ubah di sini skema create warga di tabel ID warga ID. Satu ada nomor KTP dengan length 16 unik. Unik ini artinya apa? Unik ini ketika kita mengisi form dan kita ngisi formnya dengan nilai yang sama pada sebelumnya, maka eh, data itu tidak bisa dimasukkan ke dalam form. Nah, itu seperti itu unik. Ada nama dengan length 100, jenis kelamin dengan pilihan enum. Enum ini adalah kayak kita ngisi from. Ada pilihan, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kita wajib pilih gitu. Kita ada string agama dengan length 20, string pekerjaan length 50, string telepon 15 nullable, string email 100. Nah, kalau untuk kita ngedrop migrate-nya tadi kita pakai drop dengan cara PHP artisan migrate rollback ya. Nah, setelah kita migrate tadi, kita perlu yang namanya buat model, model warga. Di sini sudah buat model warga. Cara buat model warga tuh PHP artisan make model warga gitu. Pokoknya kayak gitulah. Saya lupa query-nya apa, perintahnya apa. Nah, di sini ada penjelasan protected primary key-nya ada warga ID, protected tabel warga, ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, alam, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang profil controller. Nih, bukan profil warga controller maksudnya. Cara membuat warga controller ini kita tinggal membuat PHP artisan make controller, warga controller min resource. Maka akan muncul nanti fungsi seperti index, create, store, show, edit, update, destroy. Nah,
Kalau udah kayak gini kita tinggal masukin logika-logika yang sesuai dengan project kita. Di sini indeks. Indeks nih adalah kayak tampilan dashboard gitu, tampilan awal nanti yang akan return view dari admin warga indeks. Setelah itu di sini ada create. Create ini gunanya apa? Create ini untuk menambahkan data dari warga tadi. Nanti akan return view dari admin warga create. Nanti view-nya bakal saya jelasin. Dan store. Ketika data sudah ditambah maka akan store. Ini kayak method postnya. Ini method get-nya. Dia nge-get kan view. Sini postnya. Dikirim data tuh disimpan di sini di store nih. Nanti dia akan nge-validate. Validate ini kayak validasi peraturan-peraturan dalam ngisi formnya tuh ada required. Required ini artinya data ini nggak boleh kosong. Unik tadi sudah saya jelaskan. Dan di sini wajibnya maksimalnya 16 data untuk nomor KTP. Namanya maksimal 100. Jenis kelamin required tidak boleh kosong. Agama juga tidak boleh kosong. Ini nanti ada tampilan Islam Kristen kita disuruh milih. Itu pekerjaan juga tidak boleh required, maksnya tidak boleh kosong, maksimal 50. Telepon nggak boleh kosong juga, maksimal 15. Email juga maksimal 100. Nah, kalau data sudah berhasil, nanti akan nge-redirect yang namanya indeks warga lagi, balik lagi ke indeks warga dia. Setelah ditambahkan, nanti ada tulisan flash data yaitu sukses data warga berhasil ditambahkan. Nah, kalau untuk public function show-nya, di sini saya tidak isi. Dan ini public function edit. Ini kayak metode get untuk kita mengedit datanya, mengubah data. Kan kita CRUD. CRUD, E-nya edit. Ini data warga. Kalau vendor file ini kalau dia gagal, dia kalau berhasil maka nge-return view yang namanya admin warga edit. Nanti view-nya akan saya jelaskan juga. Setelah itu, setelah di get tadi, maka dia akan dikirimkan datanya ke post, method post, public function update. Ya nanti, ini hampir sama kayak tambah tadi, ada validate-nya, ada required-nya apa. Ya, setelah itu, setelah berhasil data diubah, nanti akan nge-redirect yang namanya warga indeks lagi. Balik lagi dia ke warga indeks. Ada tulisan nanti flash data, sukses data warga berhasil diperbarui. Dan yang terakhir ada destroy di sini. Destroy ini ada gunanya untuk menghapus data. Kalau gagal dia bakal munculin vendor file gagal. Kalau berhasil dia akan nge-redirect yang warga indeks tadi ke tampilan awalnya. Sukses data warga berhasil dihapus. Nah, untuk view-nya, view warga di sini ada create. Create ini yang berguna untuk menambahkan data. Ini view-nya seperti HTML biasa. Oh ya, saya menggunakan layout admin di sini ya, layout admin yang isinya HTML dan yang dari Bootstrap tadi ya. Saya tambah. Kalau untuk bootstrap ini kita perlu yang awalnya biasanya kadang kita ngeletak asetnya ada admin lagi ya. Setelah itu, maka kita harus ubah aset aset menjadi aset admin hingga ke bawah sehingga muncul nanti template-nya tuh. Seperti HTML biasa, navbar, sampul menu, pokoknya kayak gitu. Ini untuk yang di sidebar-nya ya, yang di sebelah kiri di tampilan nanti bakal ada seperti ini. Oke, kita jelaskan ke create. Create ya seperti ini, ada tambah data, data warga, tambah warga, ini title-nya. Misalnya gagal, ada kesalahan dalam pengisian form, nanti akan muncul tulisan error gini. Ada from, tambah data warga. Ini inputannya ada, oh ya ini from action-nya dia akan menyimpan ya, method post, nomor KTP, ada nama lengkap. Di sini saya sudah inisialisasikan juga, ada name nama, value alt nama, sesuai dengan yang kita pelajari di praktikum sebelumnya. Ini ada jenis kelamin. Ini kami pakai option value sehingga kayak kayak pilihan enom tadi. Kita bisa milih gendernya laki atau perempuan. Ada agama, ada pekerjaan, ada telepon, ada email. Nah, untuk submitnya di sini dan ada batalnya. Dan kalau untuk edit, edit ini hampir sama kayak tambah data tadi, beda dikit saja. Palingan di from actionnya, di from actionnya nih ada dia pakai root yang warga update. Kan setelah diedit, method postnya menggunakan warga update. Nah, di sini dia nomor KTP. Ini pengubahan-pengubahannya, alt-nya sudah pakai name biar bisa diisi formnya.
pilih agama, pekerjaan, telepon, dan lain-lain. Nah, untuk indeksnya ya ini tampilan yang awalnya gitu untuk menyimpan datanya setelah diindeks, mengedit mengedit data, nanti tampilnya di indeks seperti ini, codingan di dalam view indeksnya menggunakan layout admin yang saya jelaskan di admin blad tadi. Data ini ada nomor KTP, nama, jenis kelamin. Nah, seperti itulah view dari indeksnya. Oke, saya coba aja ya. Ini yang warga ya, warga. Oh, salah salah. Kenapa ada profilnya? Semua warga aja. So, tampilannya seperti ini. Coba kita tambahkan datanya, tambah data warga, tambah warga. Kita masukkan KTP-nya di sini, nomor KTP-nya dari 9876454321123456. Itu. Nama lengkapnya di sini saya coba namanya Rido Hasibuan, Rido Prasetyo aja lah. Saya buat namanya Handsome, Rido Prasetyo Handsome ya. Jenis kelaminnya ini karena kita pakai option value jadi kita bisa milih di sini laki-laki saja. Pilih agamanya Islam. Kerjaannya saya buat di sini coba oh iya, back end. Teleponnya kita kasih asal aja 22. Emailnya kita kasih namanya Rido Handsome gmail.com. Wih, Gmail. Gmail.com. Coba kita simpan datanya. Nah, dia nge-redirect ke indeks tadi, indeks yang namanya warga tadi. Nah, di sini data sudah berhasil ditambahkan nih. Nah, Rio Prasetyo, laki-laki, Islam, backend. Nah, coba kita edit datanya di sini ya. Kita ganti namanya jadi handsome nih, brilliant. Brilliant. Di sini kita ganti coba perempuan, Islam ini Kristen. Backend nih kita ganti jadi front end. Nah, untuk ininya bebas ya. Upload data. Nah, berhasil data diperbarui nih. Rido Prasetyo Brilian, perempuan, Kristen, front end 08, Rido Hansen, dan lain-lain. Untuk, oh ya, ada lagi. Kita coba hapus datanya. Apakah berhasil? Nih, ini apa namanya? Repopulate from tak apa gitu. Oke, yakin ingin menghapus data warga? Nah, berhasil. Nih, untuk CRUD dari warga sudah berhasil saya buat. Nah, tadi itu CRUD warga. Kita masuk ke CRUD profil. Saya nggak akan ngejelaskan panjang lebar kayak tadi. Maka dia pertama di migration kan. Migration profil ya. Iya, saya akan menjelaskan yang profil sekarang. Seperti ini, create profil, increment profil ID ini maksudnya primary key-nya profil ID, nama desa, link 100, kecamatan 100, kabupaten 100. Dan seperti itu, unik sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, kalau untuk membatalkan yang tabel sudah kita buat tadi, kita bisa menggunakan PHP Artisan Migrate Rollback ya. Nah, setelah kita migrate, maka kita perlu yang namanya buat tabel, model. Sini saya sudah buat model profil ID, primary key-nya profil ID di sini. Nama desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, alamat kantor, email, telepon, visi, dan misi. Oke, kita ngejelaskan masuk ke yang namanya profil controller. Nah, profil controller sama warga controller tidak jauh beda. Di sini ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Dan untuk indeksnya nanti akan return view yang namanya admin profile. Nanti akan saya jelaskan juga. Public function create-nya ini akan return view dari admin profile create. Untuk kita ngisi from ini nanti akan return view-nya di sini. Setelah kita isi, ini kan profil create nambah data. Setelah kita tambah data nanti akan diterima datanya di
public function store atau method postnya di sini, data request all. Nah, nanti kalau berhasil, dia akan kembali lagi nge-redirect profil index dengan flash data sukses penambahan data berhasil. Kalau show-nya kosong di sini, edit adalah untuk mengedit data data profil tadi. Kalau dia ini nanti akan munculkan from admin untuk memasukkan profil desa ya tadi ya. Dia akan return view dari admin profil edit. Setelah diubah data yang diedit, maka nanti datanya akan dikirimkan ke sini update. Ini method postnya. Kalau berhasil nanti akan menampilkan redirect profil index lagi dengan flash data with sukses data berhasil diupdate. Dan yang terakhir ada destroy-nya atau menghapus datanya tadi. Ini kalau berhasil dia akan nge-redirect profil index lagi dengan flash data, sukses data berhasil dihapus. Nah, ini untuk profil controller dari logika profilnya. Kita masuk ke view dari profil. Kenapa tadi ada admin profil, ini profil, pokoknya inilah. Untuk view dari create blade-nya seperti ini. Saya masih pakai extend layout admin tadi yang sudah saya jelaskan. Create ada profil desa, tambah profil. Ini kalau gagal dia akan ada kata error terdapat kesalahan dalam pengisian from. Ini from tambah profil desanya. Di sini pakai post apa from action dari profil store. Ini kalau udah ditambahkan datanya maka disimpannya ke sini nih method postnya. Ada inputan nama desa, udah pakai all di sini saya dan juga name-nya sudah saya inisialisasikan name nama desa agar bisa formnya diisi. Ada nama desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada telepon, ada email, ada alamat kantor, ada visi, misi, dan ini simpan datanya bakal di sini batal untuk kembali lagi. Nah, untuk create-nya seperti ini, editnya hampir sama yang kayak create tadi. Ya, saya menggunakan layout admin, di edit profil desa, ini kembalinya buttonnya di sini. Ada root profile index. Kalau dia salah bakal terdapat kesalahan dalam pengisian from. Kalau berhasil dia sukses. Rootnya profil update. Kalau untuk edit dia pakai from action dari profil update method post dengan method put csrf-nya dengan inputan nama desa, kecamatan, kabupaten, telepon, email, alamat kantor, visi misi. Di data ini tombol untuk menyimpannya batal. Dan kalau kalau mau batal tinggal tekan ini. Itu untuk indeksnya ya hampir sama kayak tadi, ada layout admin, data profil desa. Seperti yang tadi lah pokoknya. Oke, kita cobakan saja. Ini tadi warga ya. Ini kita coba di profil. Tampilan indeksnya bakal seperti ini. Hampir sama kayak tadi ya. Masih biasa saja. Kita coba tambahkan profil desa di sini. Coba kita nama desanya di sini kita buat Durian Runtuh. Kecamatannya kita buat, saya berasal dari Duri ya, Kecamatan Mandau. Saya buat aja Kecamatan Mandau di sini. Kabupaten Bengkalis, Bengkalis, Provinsi Riau. Nomor teleponnya 0896 2083 0434. Emailnya di sini ada. Itulah kantornya itu ya. Runtuh@gmail.com. Ini apanya ya, nama emailnya. Alamat kantornya dijelasnya kita buatnya Jalan Soekarno-Hatta nomor 87. Visi dari desa tuh biasanya kita buat desanya makmur, makmur dan bersih. Misinya apa? Menjalankan kegiatan gotong royong. Coba kita simpan datanya. Sep, apakah berhasil? Nah, berhasil di sini ya, guys. Teman-teman, kita berhasil menambahkan data dari profil desa. Coba kita ubah. Ini indeksnya ya.
Coba kita ubah edit. Maka dia ke view edit tadi. Kita ganti durian runtuh nih durian jatuh gitu buat. Durian jatuh. Kecamatannya kita buat Mandau. Rumbai, Rumbai. Kecamatan Rumbai. Kabupaten Bengkalis biarin aja lah. Riau. Setelah nomor teleponnya kita ganti jadi 111 semua. 111. Dah. Jalan Soekarno-Hatta di sini kita ganti Ahmad Yani. Ahmad Yani. Udah untuk yang bawahnya biarin aja. Kita update datanya coba. Set, redirect dia. Nah, berhasil. Dia nge-redirect ke view index lagi. Data sudah berhasil saya ubah di sini. Nah, yang terakhir saya akan coba hapus datanya. Ini Republic Formnya. Set. Nah, data berhasil dihapus. Nah, seperti itulah CRUD yang sudah saya buat, yaitu CRUD dari warga dan juga dari profil desa. Oke. Nah, kita masuk ke segmentasi yang ketiga. Di sini saya akan menggitkan project yang sudah saya buat tadi. Kita new terminalkan saja. Git push. Enggak. Pertama git init. Setelah di git init, maka dia git add. Sabar. Git commit min m penambahan CRUD profil dan warga. Oke, sudah di commit di sini. Maka tinggal kita git pushkan saja, git push. Nah, sudah berhasil di sini kayaknya. Untuk objects. Coba kita cek di sini. GitHub. Project Pinadeso. Nah, sudah berhasil ya. Nama CRUD, profil dan warga. Sudah semua di sini. Nah, seperti itulah untuk menggitkan project tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.